البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu Al-Awwal. Al-Awwal tetap sebagai nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat yang ketiga. Sudah terkumpul 4 nama Alhamdulillah yang akan kita bahas pada hari ini. Al-Awwal dan Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injili wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Nah, jadi keempat nama yang kita belajar ini juga terkumpul pada hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini masuk dalam kategori zikir sebelum tidur. Siapa yang sudah hafal? Rabbana apa? Yaqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Baik. Ini juga dihafal ya, selain hadits Buraidah. Hadits Buraidah sudah hafal? Nah, hadits ini dihafal secara lengkap alhamdulillah. Nah, dan bagi ikhwah yang punya hutang, yang juga merasakan kefakiran, penting sekali hadits Abi Hurairah. Nah, karena tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga meminta agar hutang-hutang dimudahkan oleh Allah untuk dilunasi. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr, dan berilah kecukupan kami dari kefakiran. Nah, jangan remehkan sisi doa alhamdulillah. Nah, betapa banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dengan sebab doa. Baik, kita kembali kepada permasalahan kita dalam hadits Abi Hurairah ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau adalah al-awwal, yang tidak ada sesuatu pun sebelum.
Jadi awal yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Maknahu qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fa awwaliyatuhu sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwa. Nah, maka keawalan Allah Subhanahu wa taala itu mendahului keawalan segala sesuatu selainnya. Ini maksud dari antal awal falaysa qablaka syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Karena memang awalnya Allah tidak berpermulaan. Tidak ada apa? Permulaan kapannya. Karena tidak didahului dengan ketidakadaan. Tayyib. Ini al-awwal. Wa jami'u man fassara hadzal isma ja'ala ma'nahu yadullu 'ala ma dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan semua ulama yang menafsirkan nama ini menjadikan maknanya berputar pada apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini, yaitu fa awwaliyatuhu sabiqatun 'ala awwali kulli ma siwa. Kemudian nama berikutnya al-akhir. Qala Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir. Naam. Masih dalam surat Al-Hadid. Juga dalil dari As-Sunnah sama dari hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah al-akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah engkau ya Allah. Maknanya apa? Maknahu huwal baqi ba'da fana'i khalqihi wala nihayata li akhiriyatihi. Yaitu zat yang al-baqi, yang senantiasa na'am kekal setelah hancurnya semua makhluk-makhluknya, dan tidak ada akhir atau tidak ada batas bagi akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian zat yang kekal abadi, tidak ada akhirnya. Maka dinamakan dengan al-akhir, falaisa ba'daka syai', yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa akhiriyatuhu thabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu thabit setelah akhirnya semua perkara selainnya. Nah, tadi ini juga merupakan apa? Penafsiran dari sifat al-haya. Al-haya yang sempurna yaitu apa? Kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Kehidupan yang sempurna, karena dia adalah al-awwal wal akhir. Nama yang ketiga al-zahir. Dalilnya masih sama, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dari sunnah juga kelanjutan hadis tadi, wa antadz zahiru falaysa fawqaka syai'. Maknanya afanillah qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa zahiriyatuhu subhanahu fawqiyatuhu wa 'uluwuhu 'ala kulli syai'. Berarti maknanya apa? Antadz zahir falaysa fawqaka syai', yaitu engkau zat yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Nah, maka perhatikan bagi mereka-mereka yang menerjemahkan, jangan sampai menerjemahkan hanya melihat apa? Melihat sisi bahasa. Nah, sebab yang dimaksud al-zahir, sebagian engkau adalah zat yang nampak. Coba lihat siapa yang menerjemahkan itu di Abadek Mufidah. Nah, wa antadz zahir falaysa fawqaka syai', ya, maksudnya apa? Al-zahir yakni al-'ulu. Nah, kain wa makna dzuhur yaqtadil 'ulu. Dan makna zuhur itu berkonsekuensi tingginya Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhahiru minasy-syai' huwa ma 'ala minhu wa ahata bi batinih. Dan zahir dari suatu perkara yaitu
Nah, apa saja yang tinggi, di atasnya, dan melingkupi batinnya, dalam artian zat yang maha tinggi yang melingkupi segala sesuatu. Jadi makna al-zahir ikhwanifillah apa berarti? Kalau kita memaknakan secara mudah, yaitu zat yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun yang berada di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dekat maknanya dengan nama Allah yang lain apa? Nama apa? Indah Ridwan yang telah kita lewati, Al-A'la, ya, Al-A'la. Kemudian Al-Batin. Qala ta'ala al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dalam hadits Abi Hurairah, wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Di sini juga batin diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penafsiran beliau, falaysa dunaka syai', yaitu tidak ada zat yang lebih dekat daripada engkau. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada engkau ya Allah. Baik. Ma'nahu qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, huwal batin li jami'il asya' fala syai'a aqrabu ila syai'in minhu. Ini maknanya, yaitu zat yang maha dekat. Makna al-batin yaitu zat yang maha dekat, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibnu Jarir mengatakan huwal batin li jami'il asya', yaitu zat yang maha dekat kepada sesuatu, segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu lebih dekat kepadanya dari apa? Dari hablil warid. Apa makna hablil warid? Nah, ini menunjukkan tentang apa? Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi sekaligus zat yang maha dekat dengan hamba-hambanya. Nah, baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, sehingga jangan bingung. Nah, jangan bingung. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Kedekatan dari si ilmu, tidak ada satupun yang bisa keluar dari cakupan ilmu Allah. Allah maha tahu segala sesuatunya. Juga dekat, kedekatan yang khusus bagi orang-orang yang Allah cintai berupa pemberian pertolongan, pemberian pembelaan dan seterusnya. Nah, qala Ibnu Mandah rahimahullahu taala fi kitabih At-Tauhid al-muhtajib an dzawil albabi kun hadatihi wa kaifiyata sifatihi. Ibnu Mandah mengatakan yang dimaksud dengan al-batin yaitu al-muhtajib an dzawil albab kun hadatihi wa kaifiyata sifatihi. Yaitu zat yang muhtajib, yaitu yang berhijab dari orang-orang yang mengetahui, dari orang-orang yang memiliki akal sehat, bagaimana zatnya dan bagaimana sifatnya. Ini penafsiran dari Ibnu Mandah pada nama Allah Al-Batin. Berarti maknanya yaitu zat yang apa? Yang menyimpan ilmu tentang apa? Bagaimana zat dan bagaimana sifat-sifatnya. Cuman penafsiran Nabi SAW itu lebih dikedepankan untuk makna Al-Batin. Karena Rasul SAW mengatakan antal batin falaysa dunaka syai'. Berarti menunjukkan apa? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Baik.
Cuman bukan kedekatan zat sekali lagi, tapi kedekatan apa? Ilmu wan nusrah. Kedekatan ilmu secara umum untuk semua makhluk-makhluknya, dan nusrah itu kedekatan yang khusus. Nah, bagi orang-orang yang beriman berupa pemberian pertolongan dan pengkabulan permintaan-permintaan mereka. Faidatun madaru hadhihi al-asma'il arba'ah 'ala al-ihata. Nah, poros dari nama-nama yang empat ini afanifillah kepada al-ihata, yaitu apa? Nah, makna pencakupan afanifillah. Wa hiya ihatatan zamaniyah dan makaniyah. Yang ihatah ini ada dua macam, yaitu ihatah dari sisi zaman dan ihatah dari sisi makan atau tempat. Nah, yaitu fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qabli wal ba'di, fa kullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi wa kullu akhirin intaha ila akhiriyatihi. Fa ahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awaili wal awakhir. Makna mudahnya apa yang disebutkan di sini, bahwasanya empat nama tersebut afanillah menunjukkan tentang apa? Pencakupan Allah Subhanahu wa taala afanillah dari zaman, dalam artian tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah dan tidak ada sesuatu pun yang ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya dari sisi sebelum dan sesudah ini semuanya dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang azali abadi. Azali yang tidak berpermulaan dan abadi yang tidak ada kesudahannya. Sehingga segala sesuatu yang dahulu itu apa? Akan berhenti pada apa? Awaliyah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mendahului Allah. Dan sebaliknya segala sesuatu yang akhir itu akan berhenti kepada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian akhir yang tidak ada kesudahannya. Sehingga awal dan akhir Allah Subhanahu wa taala ini mencakup apa? Segala sesuatu yang awal dan segala sesuatu yang akhir. Wa ahata dhahiriyatuhu wa batiniyatuhu bi kulli dhahirin wa batin. Fama min dhahirin illa wallahu fawqahu wa ma min batin illa wallahu dunahu. Dan zahiriyah serta batiniyah Allah Subhanahu wa taala mencakup semua yang zahir dan yang batin. Maka apa saja yang di atas, tidaklah ada sesuatu pun yang di atas kecuali Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dekat kecuali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengannya. Baik, ini dari sisi makan. Berarti Allah zat yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Sekaligus juga zat yang maha dekat dengan makhluk-makhluknya, tidak ada yang lebih dekat melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan kedekatan zat. Ya, bukan kedekatan zat. Dan pembahasan tentang makna al-batin dekat dengan pembahasan apa? Masalah ma'iyah. Masalah ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita lewati ma'iyah terbagi menjadi dua, ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Baik. Fahadhihi al-asma'u tashmalu arkan at-tauhid. Maka nama-nama ini mencakup rukun-rukun tauhid. Kenapa akhwanillah? Karena seorang harus beriman. Seorang harus beriman bahwasanya tidak ada yang lebih dahulu dari Allah. Dan tidak ada yang akan kekal setelah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kekal yang tidak ada kesudahannya. Semua makhluk-makhluk ya mesti ada kesudahannya.
Baik. Jadi 4 nama ini, nama yang agung yang Allah Subhanahu, yang Rasulullah SAW sebutkan bersamaan dalam satu doa. Dalam satu doa yang kalau kita tadabburi ini akan memperkuat iman kita, dan memperkuat keimanan kita, apalagi dibaca sebelum tidur doanya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di pembaringan, beliau membaca doa ini. Maka doa ini dihafal, ditambahkan dalam deretan zikir-zikir serta doa-doa yang kita baca sebelum tidur. Nama yang ke-10 Al-Bari. Qala Allah Ta'ala huwallahu al-khaliqul bari. Wa qawluhu fatubu ila bari'ikum. Dialah Allah Al-Khaliq dan Al-Bari. Juga dalam ayat di Al-Baqarah, fatubu, bertobatlah kalian kepada bari'ikum. Lalu apa makna Al-Bari nanti akan dijelaskan. Dalil dari As-Sunnah hadits Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala sa'altu 'Aliyan hal 'indakum syai'un ma laysa fil Qur'an? Faqala walladhi khalaqal habbah wa bara'an nasamah ma 'indana illa ma fi hadzal Qur'an. Abu Juhaifah mengatakan, aku bertanya kepada Ali, apakah di sisi kalian ada sesuatu selain Al-Quran atau sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran? Maka Ali mengatakan, demi Zat yang telah menciptakan biji-bijian, wa bara'an nasamah, di sini dengan kata bara'ah, dan yang menciptakan benih-benih. Bara'ah memiliki kedekatan makna dengan khalaqa, kembali kepada makna penciptaan. Cuman bara'ah lebih khusus. Bara'ah lebih khusus. Kenapa? Karena bara'ah digunakan khusus pada penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Baik. Ma'nahu yuqalu bara'allahu al-khalqa fa huwa yubri'uhum idza fatarahum. Maknanya, bara'allahu al-khalqa, Allah menciptakan makhluk-makhluk apabila Allah menciptakan mereka. Dari yang tidak ada menjadi ada. Wa qala Ibnu al-Athir, huwa alladhi khalaqal khalqa la 'an mithalin. Ibnu al-Athir mengatakan, dialah zat yang menciptakan makhluk yang tidak ada contoh sebelumnya. Ila anna li hadhihi al-lafdhati min al-ikhtisas bil hayawani ma laysa laha bi ghairihi min al-makhluqat. Wa qallama tusta'malu fi ghairi al-hayawan fa yuqalu bara'allahu an-nasamah wa khalaqas samawati wal ardh. Hanya saja penggunaan lafaz ini memiliki kekhususan untuk penciptaan hayawan, yaitu makhluk-makhluk yang memiliki nyawa, manusia, hewan-hewan. Ini penggunaannya dengan bara'ah. Yang penggunaan kata bara'ah memang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak didapati kecuali untuk makhluk-makhluk yang sifatnya seperti itu. Dan sangat sedikit dijumpai penggunaan untuk selain hayawan, selain makhluk-makhluk yang memiliki nyawa. Fa yuqal bara'allahu an-nasamah wa khalaqas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nasama, yaitu benih-benih manusia, benih-benih binatang. Tayyib. Wa khalaqas samawati wal ardh, dan menciptakan langit-langit dan bumi. Karena langit-langit dan bumi tidak disifati dengan dengan nyawa. Tayyib. Berbeda dengan hewan-hewan. Qala al-Baghawi rahimahullah, al-munshi'u lil a'yani min al-'adami ila al-wujud. Dan ini lebih jelas. Yang dimaksud dengan al-bari yaitu al-munshi'u lil a'yan min al-'adami ila al-wujud. Ini yang dihafal, Pak. Karena maknanya lebih tegas dan lebih mudah untuk diingat-ingat. Yang namanya al-bari
yaitu al-munsyi' lil a'yan, yaitu zat yang mengadakan segala sesuatu minal adami ilal wujud, dari tidak ada menuju ke ada. Itu yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itulah al-bari. Sehingga sangat dekat maknanya dengan al-khaliq. Di sana juga ada nama yang lain yang dekat, al-musawwir. Makanya dalam sebagian ayat digabungkan nam al-khaliqul bari'ul musawwir. Nah, yang nanti kalau pas ketemu nama tersebut kita jelaskan perbedaan antara ketiga nama tersebut insyaallah taala. Nah, ingat-ingat dan dihafal. Ada 5 nama yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Barakallahu fiikum.